Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, di mana saya Nurholis sebagai moderator. Yang pembaca pertama ada Teguh Wibowo, yang pembaca kedua ada Anissa Nuraini, dan yang ketiga ada Else. Kami akan menjelaskan tentang pusat laba, di mana presentasi ini adalah diajukan sebagai tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Ihsanu Wijayahadi, MM. Selanjutnya kami akan coba mempresentasikan hasil dari diskusi tentang pusat laba. Yang pertama ada Teguh Wibowo. Kepada Teguh, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Wibowo Adi Kurniawan. Saya ingin menjelaskan tentang pusat laba. Apa itu pusat laba? Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja finansial diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Di sini saya akan membacakan tentang definisi pusat laba, langkah utama, pembuatan, dan indikator utamanya. Yang pertama, definisinya. Definisi pusat pertanggungjawaban finansial yang diukur melalui selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, langkah utama pembuatannya menentukan titik terendah dalam organisasi di mana kedua kondisi di atas terpenuhi. Yang ketiga, ada indikator utama laba. Lalu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengukuran pusat laba. Yang pertama ada margin kontribusi. Apa sih yang dimaksudkan margin kontribusi? Margin kontribusi menunjukkan rentang antara pendapatan dengan beban variabel. Yang kedua ada laba langsung. Laba langsung adalah margin kontribusi dikurangi biaya tetap pada pusat laba. Yang ketiga, laba yang dapat dikendalikan, yaitu pengeluaran-pengeluaran kantor pusat dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Yang keempat, sebelum pajak. Dalam pengukuran ini, seluruh overhead korporat dialokasikan ke pusat laba berdasarkan jumlah relatif dan beban yang dikeluarkan oleh pusat laba. Yang kelima, di sini ada laba bersih. Laba bersih, perusahaan mengukur kinerja pusat laba berdasarkan jumlah bersih setelah pajak. Manfaat pusat laba. Keberadaan suatu pusat laba akan relevan ketika perencanaan dan pengendalian laba mengacu kepada pengukuran unit masukan dan pengeluaran dari pusat laba yang bersangkutan. Adapun manfaat pusat laba yaitu: yang pertama, keputusan operasional dapat dilakukan lebih cepat karena tidak memerlukan pertimbangan dari kantor pusat. Yang kedua, ada kualitas keputusan cenderung lebih baik karena dilakukan oleh orang yang benar mengerti tentang keputusan tersebut. Yang ketiga, manajemen kantor pusat bebas dari urusan operasional rutin dan bias lebih fokus pada keputusan yang lebih luas. Yang keempat, ada kesadaran laba. Lebih meningkatkan pada manajer pusat laba karena ukuran prestasinya adalah laba. Selanjutnya yang kelima, pengukuran prestasi pusat laba lebih luas daripada hanya pengukuran pada pusat pendapatan dan pusat biaya yang terpisah. Yang keenam, manajer pusat laba lebih bebas berkreasi. Yang ketujuh, dapat difungsikan sebagai pusat atau sarana penelitian yang handal.
karena pusat laba hampir sama dengan satu perusahaan yang independen. Yang kedelapan, memudahkan kantor pusat untuk memperoleh informasi profitabilitas dari komponen produk-produk perusahaan. Yang kesembilan, untuk meningkatkan kinerja bersaing karena outputnya siap pakai atau jelas dan sangat responsif terhadap tekanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keunggulan pusat laba. Yang pertama, kualitas keputusan dapat meningkat karena keputusan tersebut dibuat oleh para manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Yang kedua, kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Yang ketiga, manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian, sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. 4. Karena pusat-pusat laba suka dengan maka perusahaan laba memberikan tempat pelatihan yang sempurna bagi manajemen umum. Para manajer mendapatkan pengalaman dalam mengelola seluruh area fungsional, dan manajemen yang lebih tinggi mendapat kesempatan untuk mengevaluasi potensi pekerjaan yang tingkatnya lebih tinggi. 5. Kesadaran laba atau profit consciousness dapat ditingkatkan karena para manajer yang bertanggung jawab atas laba akan selalu mencari cara untuk meningkatkan labanya. 6. Memberikan informasi siap pakai bagi top manajemen mengenai profitabilitas dari komponen-komponen individual perusahaan. Yang ketujuh, karena keluaran yang dihasilkan telah siap pakai, maka perusahaan laba sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitifnya. Selanjutnya ada kelemahan pusat laba. Yang pertama, pengambilan keputusan yang terdiskusi akan memakan manajemen puncak untuk lebih mengandalkan laporan pengendalian manajemen dan bukan wawasan pribadinya atas suatu operasi, sehingga mengakibatkan hilangnya pengendalian. Yang kedua, jika manajemen kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih baik daripada manajer pusat laba pada umumnya, maka kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit akan berkurang. 3. Perselisihan dapat meningkat karena adanya argumen-argumen mengenai harga transfer yang sesuai, pengalokasian biaya umum yang tepat, dan kredit untuk pendapatan yang sebelumnya dihasilkan secara bersama-sama oleh kedua atau lebih unit bisnis. Keempat, unit yang pernah bekerja sama manajer dapat berarti pengurangan laba bagi manajer lain. Yang kelima, divisionalisasi dapat mengakibatkan biaya tambahan karena adanya tambahan manajemen, pegawai, dan pembukuan yang dibutuhkan, dan mungkin mengakibatkan duplikasi tugas di setiap pusat laba. 6. Para manajer kompeten mungkin saja tidak ada dalam organisasi fungsional karena tidak adanya kesempatan yang cukup untuk mengembangkan kompetensi manajemen umum. 7. Mungkin terlalu banyak tekanan atas profitabilitas jangka pendek dengan mengorbankan profitabilitas jangka panjang. Selanjutnya ada pembaca yang ketiga, ada Elsa. Kepada Elsa saya persilahkan. Ya Elsa, saya akan melanjutkan materi yaitu kesulitan pusat laba. Kesulitan pusat laba terdiri dari 6. Yang pertama, manajemen kantor pusat kehilangan kendali mengenai keputusan yang telah didelegasikan. Yang kedua, manajer pusat laba cenderung hanya memperhatikan laba jangka pendek. Yang ketiga, organisasi pada awalnya bekerja sama antara fungsi satu dengan lainnya menjadi saling berasing.
Yang keempat, terdapat kemungkinan peningkatan perbedaan pendapatan dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan pertentangan antar pusat pertanggungjawaban. Yang kelima, kualitas pengambilan keputusan oleh manajer divisi mungkin lebih buruk daripada manajer puncak. Dan yang keenam, menimbulkan terjadinya tambahan biaya yang dikeluarkan oleh kegiatan manajerial divisi. Selanjutnya, penilaian kinerja ekonomi dan manajemen pusat laba. Dua jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi suatu pusat laba yaitu: yang pertama, pengukuran kinerja manajemen yang berfokus pada bagaimana hasil kerja para manajemen. Gunanya adalah untuk perencanaan, koordinasi, pengendalian kegiatan sehari-hari dari pusat laba dan sebagai alat untuk memotivasi yang tepat bagi para manajemen. Yang kedua, ukuran kinerja ekonomis yang memiliki fokus bagaimana kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi. Dan selanjutnya, pusat laba lainnya terdiri dari: yang pertama, unit-unit fungsional, yang kedua, pemasaran, yang ketiga, manufaktur, yang keempat, unit pendukung dan pelayanan, yang kelima, organisasi lainnya. Unit bisnis sebagai pusat laba. 1. Batasan atas wewenang unit bisnis. Jika suatu perusahaan dibagi menjadi unit-unit yang sepenuhnya independen, maka perusahaan akan kehilangan manfaat dari sinergi dan ukuran yang ada. Dan jika semua wewenang yang diberikan oleh Dewan Direksi kepada CEO didelegasikan ke manajer unit bisnis, maka artinya manajer senior melepaskan tanggung jawabnya sendiri. Yang kedua, batasan dari unit bisnis lain. Untuk memikirkan pengelolaan suatu pusat laba dalam hal pengendalian atas 3 jenis keputusan. Yang pertama, keputusan produk, yang kedua, keputusan pemasaran, dan yang ketiga, keputusan perolehan atau sourcing. Yang ketiga, batasan dari manajemen korporat. Batasan-batasan yang dikenakan oleh manajemen korporat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, batasan yang timbul dari pertimbangan-pertimbangan strategi. Yang kedua, batasan yang timbul karena adanya keseragaman yang diperlukan. Dan yang ketiga, batasan yang timbul dari nilai ekonomis sentralisasi. Dari semua presentasi yang telah kita lakukan, kesimpulannya adalah pusat laba adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan laba atau selisih antara pendapatan dan beban yang diperoleh. Pusat laba dapat dibentuk dengan struktur divisionalisasi yang memungkinkan unit utama bertanggung jawab terhadap produksi dan pemasaran sekaligus. Pusat laba dibentuk dengan keputusan expense dan revenue trade-off. Keputusan ini ditentukan dengan 2 kondisi, yaitu manajer memiliki akses ke informasi yang relevan dalam membuat keputusan dan terdapat ukuran efektivitas atas trade-off yang dibuat manajer. Demikianlah presentasi penjelasan dari kami mengenai pusat laba dari kelompok 7. Semoga apa yang telah kita sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa menambah ilmu dan wawasan buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ihsanul Wijaya Hadi atas segala ilmu dan informasi serta wawasannya.
Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.